Alhamdulillahilladzi khalaqan nufusa fasawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas berbagai macam nikmat dan karunia-Nya yang selalu diberikan kepada kita. Dan nikmat yang paling besar hari ini, Allah berikan kita kemudahan untuk melangkahkan kaki dari rumah kita, untuk menginjak gas mobil kita, datang ke tempat yang mulia ini, melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dalam hadis-hadis yang sahih, orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah diawali dengan sholat sunnah fajar. Sholat sunnah fajar ini yang dimaksud menurut mayoritas ulama adalah sholat qabliyah subuh. Maka orang itu akan mendapat dari Allah Subhanahu wa ta'ala khairum minad dunya wa ma fiha, mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada dunia dan isinya ini. Bahkan andaikan terlihat itu wujudnya kebaikan dan pahala yang Allah berikan bagi mereka-mereka yang bisa sholat subuh berjamaah di masjid. Rasul dalam hadis lain menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, la atauhu walau habwan, dia akan datang dan berusaha keras ke masjid itu, atau berusaha keras akan datang ke masjid itu walau habwan, meskipun harus merangkak datangnya. Jadi kalau kita mau tanya orang yang kaya yang sesungguhnya dan hakiki itu siapa? Bukan orang yang rumahnya mewah, taplingnya beribu-ribu, tetapi mereka yang bisa menjaga sholat subuh berjamaah di masjid atau di musholanya. Itulah dia orang kaya yang sesungguhnya dan hakiki kekayaannya. Selain itu semuanya semu. Karena semu banyak orang yang tertipu. Karena semu banyak orang yang tertipu. Profesor pun bisa tertipu. Belum profesor ya, baru doktor. Itulah dia kalau yang semu nih. Banyak orang yang mudah tertipu. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Saya bangga masjid ini isinya untuk sholat subuh untuk standar di abad sekarang ini luar biasa. Ini luar biasa. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita yang kedua saya ingin ingatkan berada di bulan Muharram.
di bulan Muharram ini ada satu amalan ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kebaikan dan nilai pahalanya tidak boleh kita abaikan, yaitu melaksanakan puasa di tanggal 10 Muharram. Tanggal 10 Muharram itu jatuh pada hari Selasa, insya Allah. Bahkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kalau saya tahun depan masih hidup, saya akan puasa di tanggal 9-nya. Saya ingin sampaikan asbabul wurudnya puasa di hari tanggal 10 ini. Jadi waktu Nabi Muhammad hijrah ke Madinah bersama para sahabatnya, kita tahu Madinah, ibu bapak yang sudah haji dan umroh di sini ada beberapa jemaah haji saya, di antaranya Pak Haji Tafrizal. Ditemukan di Madinah itu orang pada puasa, orang Yahudi. Yang puasa ini orang Yahudi. Waktu Nabi pindah ke Madinah, kata Nabi, kenapa tanggal ini pada puasa orang Yahudi nih? Terus dikasih tahu, orang Yahudi ini menganggap tanggal 10 ini hari yang sangat sakral dan bersejarah, karena di hari itu diselamatkan para nabi-nabi. Kan nabi ini ada dua jalurnya. Nabi Ibrahim itu disebut Abul Anbiya, dari keturunan Nabi Ibrahim itu yang Ismail juga banyak menurunkan nabi sampai Nabi Muhammad SAW. Yang Ishak juga menurunkan nabi-nabi sampai Nabi Isa alaihissalam. Makanya Ibrahim alaihissalam itu disebut Abul Anbiya, bapaknya para nabi, karena banyak keturunannya yang menjadi para nabi dan rasul. Setelah mendapat penjelasan, kata Nabi, kalau begitu kitalah yang paling berhak untuk puasa di tanggal 10 ini. Sebutkanlah pahalanya bisa menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Bahkan ada satu riwayat menjelaskan juga 1 tahun yang akan datang. Kalau Senin Kemis kan berulang setiap pekan. Kalau 10 Muharram ini setahun cuma sekali datangnya. Makanya dari sekarang harus sudah disiap-siapin. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah puasa. Tetapi karena tanggal 10 ini kebiasaannya Yahudi yang melakukan, maka kata Nabi, saya akan puasa tanggal 9-nya supaya beda sama orang Yahudi ibadahnya. Supaya beda sama orang Yahudi. Jadi ditambahlah pada tanggal 9-nya di bulan Muharram itu. Mudah-mudahan kita semuanya bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Muharram ini, khususnya tanggal 10 dan tanggal 9. Kemudian juga ada yang menyebut lebaran anak yatim. Memang ada hadis-hadis, meskipun tidak sepenuhnya hadis itu sahih. Bahkan ada yang mengusap, menggambarkannya, yang tanggal 10 mengusap pala anak yatim. Mengusap itu maksudnya bukan kumpulin anak yatim, palanya diusap semua. Kan banyak pula orang tuh yang simbol itu secara harfiah yang diikutinya. Yang dimaksud dengan mengusap itu, ibu bapak sekalian, mengusap kepala itu dari dulu turun temurun, dari seluruh bangsa hampir, itu tanda kasih sayang. Tanda kasih sayang. Kalau di Arab dari kecil sampai besar itu tanda kasih sayang, Pak. Beda sama di kita, waktu kecil diusap kepala tanda sayang, udah besar diusap kepala songong lo katanya kan. Bener ya, Bin? Tapi kalau di Arab diusap kepalanya udah tua pun senang. Bapak yang udah pernah haji, sini ada jemaah haji saya juga di situ tuh. Saya lihat jemaah haji saya nih.
Pak, assalamualaikum. Jadi diusap juga jenggotnya. Saya kalau bawa jemaah haji, kalau waktu dulu itu masuk ke Masjidil Haram, bawa kamera pun tak bolehnya, memoto pun tak bolehnya, padahal foto rajanya pun dipajang-pajangnya. Atau ada masalah lain, kita ucap shallu ala nabi ya, usap jenggotnya yang tadinya tidak boleh pun menjadi boleh, karena itu simbol kasih sayang. Makanya orang Arab kalau kita haji atau umrah, kita lagi nunggu mau menjelang maghrib itu atau menjelang asar, kita lagi asik-asik baca Yasin, baca Ar-Rahman, baca Tabarak, baca Al-Kahfi atau surat lain, tiba-tiba dengan enaknya dia melangkah, pala kita pun dipegangnya dan dia tidak merasa berdosa. Betul nggak begitu Ibu? Bapak betul nggak pernah dipegang palanya? Kalau dipegang sih belum pernah, tapi lihat orang dipegang palanya sering. Jadi dengan enaknya dia melangkah, mohon maaf, dia melangkah, pegang kepala orang. Kenapa? Bagi mereka orang Arab pegang kepala itu dari dulu sampai sekarang bukan aib, bukan aib. Tapi buat kita waktu kecil bukan aib, begitu besar jadi aib. Coba bapak punya anak, punya cucu lagi nangis, elus-elus palanya, pasti diam. Betul nggak? Betul nggak? Kenapa? Karena merasa disayang. Itu simbol kasih sayang. Asal ngelusnya pakai tangan, tentu bukan pakai yang lain. Yang dimaksud dengan mengusap kepala anak yatim itu adalah simbol kasih sayang. Kita artinya memperhatikan, mempedulikan, dan menyantuni anak yatim. Makanya sering orang menyebutnya 10 Muharram itu lebaran anak yatim. Maksudnya kita santuni. Sebenarnya intinya pada penyantunan itu, bukan pada menyantuni 10 Muharramnya. Anak-anak yatim adalah anak-anak kita semua. Maka kitalah yang bertanggung jawab untuk pendidikannya, untuk kelangsungan hidupnya. Makanya yang lebih baik menyantuni anak yatim itu tidak terjebak dengan sakralitasnya, tapi kebutuhannya kira-kira setahun itu berapa. Seringkali juga nih, mohon maaf, kalau dikasihnya uang kadang pun disalahgunakan. Akan lebih tepat kalau kita santuni anak yatim itu, kalau sekolahnya masih bayar, saya tidak tahu di Tangsel ini sekolah masih bayar apa tidak. Mestinya sekolah itu sampai SMP itu tidak perlu bayar sebenarnya. Kalau kebijakan nasionalnya minimal sampai SMP tidak perlu bayar, meskipun ada saja nanti uang-uang macam-macam itu yang dibuat oleh guru dan sekolah, tetapi kalau biaya pendidikannya mestinya tidak perlu bayar. Diberikan kebutuhan pendidikannya dan seterusnya supaya anak ini bisa berkualitas ke depannya, menjadi orang yang memiliki menjadi bagian dari SDM yang bagus dalam komunitas umat Islam. Bagaimana kita bisa menyantuni? Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga saya ingin sampaikan hadis Rasulullah, ayat Al-Qur'an dalam surat Al-Anfal. Wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Di antara manusia, kata Allah, itu ada yang berjanji. Bagaimana bunyi janjinya? La in atana min fadlihi, kalau Allah berikan saya banyak karunia-Nya, banyak rezekinya kepada saya, lanasaddaqanna, saya akan banyak bersedekah, walanakunanna minas salihin, saya akan menjadi orang yang soleh, banyak ibadah kepada Allah. Karena kalau saya banyak rezeki, ibadah saya tidak akan terganggu, saya akan tenang dan fokus konsentrasi. Falamma atahum min
fadlihi, tapi apa yang terjadi setelah itu? Ketika Allah anugerahkan kepadanya banyak rezeki, bakhilu bihi, dia berubah komitmennya jadi bakhil. Ini Allah kasih gambaran, tinggal ngukur aja kita masing-masing. Wa tawallaw wa hum mu'ridun, bahkan dia berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ilmu tafsir dan ilmu ada buku Asbabun Nuzul, kalau kita lihat-lihat, ternyata ayat ini sebab turunnya itu adalah seorang yang hidup pada zaman Nabi, namanya Sa'labah. Nama ini cukup populer, kita sering dengar juga oleh penceramah disampaikan. Sa'labah ini adalah orang yang hidup pada zaman Nabi. Secara ekonomi kehidupannya bukan saja pas-pasan, tapi kurang secara ekonomi. Bahkan ada yang berlebihan ceritanya. Saking kurangnya secara ekonomi, baju yang menutup auratnya itu untuk sholat harus bagi dua. Nah ini menurut saya sih over, tetapi tidak apa-apa lah untuk melengkapi cerita. Karena saking susahnya, dia matur sama Rasulullah SAW. Dia datang kepada Nabi, ya Rasul, cobalah berdoa buat saya. Nabi kan dekat sama Allah tuh hubungannya. Hah? Saya ini rasanya sumpah kali hidup nih, ini susah, itu susah, kebutuhan banyak. Kata Rasul SAW, sudah diingatkan, Sa'labah, dalam keadaan pas-pasan kamu bisa bersyukur, itu jauh lebih baik daripada kamu melimpah lalu kamu lupa. Melimpah hartanya lalu kamu lupa. Ya lebih baik sih, lebih baik, tapi kalau kurang begini tidak nyaman juga hidup nih Rasul. Iya kan? Akhirnya didoakan oleh Rasulullah SAW. Bahkan setelah didoakan pun dikasih modal macam UKM, macam UKM. Ini saya seringkali konsen ya Pak ya. Kita ini punya masjid sudah cukup mewah dan megah di lingkungan yang rata-rata tinggal di Bintaro ini dari seluruh sektornya. Secara ekonomi ini alhamdulillah menengah ke atas. Saya berharap di masjid-masjid seperti ini infak sedekah kita itu tidak dihabiskan untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya konsumtif dan rutinitas. Ada sebagian itu yang harus kita siapkan, membina masyarakat di luar komplek ini untuk diberikan modal. Diberikan modal. Buat orang yang hidup di Bintaro ini, uang 2 juta itu tidak ada manfaatnya dan tidak terlalu berarti. Tapi bagi mereka yang kehilangan pekerjaan, tak punya pekerjaan di luar kompleks ini, dikasih uang 2 juta, 1 juta bisa kita bikinkan gerobak, 1 juta bisa kita bikinkan jadi modal. Kita minta dia jual nasi goreng, kita minta mereka jual bakmi tek-tek, bakso Malang, dan seterusnya. Kita bina di tempat ini, kalau ada pengajian suruh datang. Jadi masjid itu bukan hanya memiliki fungsi spiritual dalam membina umat, tapi masjid juga memiliki fungsi sosial kemasyarakatan, sehingga orang terhadap masjid itu tertarik. Sekarang ini orang seringkali, coba kita dengar khotib hitib itu semangat dia, ngamuk marah-marah di mimbarnya, yang diomelin yang rajin sholat. Bener nggak? Bener nggak? Yang rajin sholat dia maki-maki. Kita udah pada sholat semuanya. Hah? Orang yang luar tidak tertarik. Kenapa? Karena masjid itu bisanya cuma maki-maki aja. Nggak ada programnya yang menarik buat umat, buat rakyat. Tapi kalau kita sodorkan program, jangan yang semuanya spiritual. Mereka yang di luar itu kita bina. Infak yang ada di masjid ini sebagiannya kasih divisi pembinaan masyarakat dari sisi
ekonominya itu. Kumpulkan tahun ini 10, tahun depan 20. Mereka kita paksa bayar setiap pekan daripada terjerat dengan rentenir. Lalu kita kumpulkan dia setiap minggu sekali ke masjid ini, dibina, manajemen usahanya dibina, rohaninya dibina, usahanya berkembang, infaknya bagus. Pak, kalau ini yang kita lakukan, masjid-masjid ini betul-betul jadi markas pembinaan umat. Sekarang itu masjid itu tadi cuma jadi sentra spiritual, sehingga orang banyak yang tidak tertarik. Orang datang ke masjid hanya terkesan diperas untuk mengeluarkan uang. Diumumkan, maka masjid itu sekarang di sini ini saya terus terang, demi Allah saya bangga di masjid. Di tengah-tengah orang yang sibuk, saya punya masjid di rumah saya. Ada masjid, maksudnya di lingkungan saya itu. Tapi untuk penuh seperti ini rasanya sulit, Pak. Padahal orangnya tidak sesibuk seperti bapak-bapak ini. Jadi tempat ini sebenarnya nggak perlu lagi ada kuliah subuh sudah. Nah, luar biasa. Yang perlu dikembangkan dan ditata tadi program yang lebih menyentuh. Kita kan sedih, Pak, sekarang ini. Ini mohon maaf. Penurunan jumlah umat Islam di Indonesia ini itu rata-rata karena faktor ekonomi, rata-rata. Padahal orang yang wajib zakat di Indonesia ini jauh lebih banyak daripada yang ada di Arab Saudi, Pak, yang wajib zakat. Arab Saudi saja sekarang sudah mulai itu, negara punya utang, defisit anggarannya dia sekarang, makanya pembangunan mulai stop. Kenapa? Harga minyak jatuh, karena penghasilannya sumbernya cuma dari minyak, tidak ada pajak di sana. Makanya beli mobil di sana, satu mobil Mercy di sini harganya 1 miliar, di sana balik 400 juta seharga kita, karena tidak ada pajak. Nah, sekarang sudah mulai berpikir, jangankan penduduknya, yang mau haji pun dipajakinya. Dia sudah bikin draft tuh, Pak. Dia bikin draft, orang yang haji kedua kali, yang pertama bayar 7 juta, yang kedua kali sekian juta, yang ketiga kali sekian juta. Kalau haji masih oke, karena ada keterbatasan. Betul, ada keterbatasan tempat. Kita kasihlah kesempatan saudara-saudara kita yang belum pernah haji. Tapi dia mau terapkan juga pada umroh. Nah, saya bilang kalau Anda terapkan, saya sampaikan kepada teman-teman saya yang di Arab, kalau Anda terapkan berlaku buat umroh pertama bayar sekian, yang kedua sekian, saya yakin, saya bilang, yang akan pertama kali berdiri di konferensi negara-negara Islam siapa? Negara Iran. Dia akan mengatakan, hei saudara-saudara, Saudi sudah bangkrut, tidak mampu mengurus 2 kota suci ini. Maka kita minta di forum OKI ini, kita putuskan 2 tanah suci dikelola oleh seluruh negara-negara OKI. Repotlah pula nanti kita, iya kan? Bisa begitu, Pak. Nah, bagaimana kita masjid-masjid itu bikin menarik programnya, umat rakyat bisa datang ke masjid, bukan hanya dengan kesadaran keimanannya. Kalau kita yang datang ke sini ini kan kena kesadaran keimanan. Saya bersaksi, Bapak kalau bukan karena keimanan, Ibu bukan karena keimanan, tidak mungkin datang pagi ini ke masjid untuk sholat subuh berjamaah. Karena tidur lebih enak. Iya kan? Apalagi tidur itu kata Rasulullah SAW, kalau setiap kita tidur, meskipun kita baca doa, tetap saja di kepala itu diikat sama setan. 3 ikatan, salah satu okat, 3 ikatan. Begitu kita bangun baca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Nah, ini ada jemaah saya lagi nih. Sekarang baru kelihatan kenal lagi. Banyak ternyata di sini jemaah saya. Subhanallah. Nggak sadar kalau jemaah saya banyak di sini, Pak. Terlepas 1 ikatan. Makanya kalau kita baru bangun duduk baca doa, itu mata rasanya masih berat. Tapi begitu kita berdiri datang ke kamar mandi berwudu, sudah 2/3-nya enak rasanya. Tapi begitu gelar sejadah, sholat tahajud, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim,
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Kayak imam tadi, suaranya luar biasa. Jazakallah khairan dia jadi imam tadi. Langsung 100% tidak ada lagi ngantuk. Meskipun tidur hanya baru 4 jam. Meskipun tidur baru 4 jam. Lepas semua. Tiga-tiganya lepas itu ikatan. Kenapa bisa bangun? Karena iman. Tapi bikin program masjid yang juga menarik orang-orang yang iman, du'afaul iman, orang-orang yang masih rendah imannya, ajak ke masjid bukan dengan dimaki-maki, bikin program masjid yang menarik. Selesaikan problem ekonomi umat. Jangan biarkan menjual akidahnya hanya gara-gara kemiskinan. Ada hadis meskipun dhaif hadis ini, ada benarnya pada prakteknya. Kadal faqru ayyakuna kufran. Kefakiran bisa mengantarkan orang untuk kufur. Beda dengan di Eropa. Bapak kalau pergi ke Eropa, saya diundang pertama kali ceramah di Belanda itu tahun 2000. Alhamdulillah banyak orang yang tertarik masuk Islam bukan karena ekonomi, karena secara rasional dan nalar sehatnya inilah agama yang pas. Bahkan tahun 2001 saya diundang oleh KBRI-nya ceramah di Jepang. Ada satu guru bahasa Inggris dari Amerika Serikat, itu di Kobe. Kobe itu satu tempat dari Tokyo, kira-kira naik pesawat 2 jam ya, sekitar itulah. Itu orang perempuan, ibunya di Bali jadi misionaris, anaknya di Jepang ngajar bahasa Inggris. Habis sholat tarawih saya didatangi perempuan. Saya bilang dia bilang saya ini sudah 3 tahun puasa dan saya sudah 3 tahun ikut tarawih seperti ini, tapi sampai saat ini saya belum masuk Islam. Saya belum masuk Islam. Kecuali kalau Anda habis ini mau menjawab dan berdiskusi dengan saya, beberapa yang masih mengganjal dalam pikiran saya. 2 saja yang dia tanya. Kenapa ilmu waris dalam Islam itu laki-laki 2 bagian, perempuan cuma 1 bagian? Karena dia perempuan, dia komplain. Yang kedua, kenapa di masjid itu yang jadi imam hanya laki-laki yang boleh, kalau makmumnya rame-rame, perempuan nggak boleh jadi imam? Diskusi sampai menjelang sahur. Karena nalar dan pemikirannya dia cari betul hal-hal yang belum pas. Setelah dia merasa, oh iya, dia katakan atas hidayah dari Allah, asyhadu an la ilaha illallah, saya mau masuk Islam kalau itu sekarang. Subhanallah. Tapi di tempat-tempat negara dunia ketiga itu orang-orang rata-rata keluar dari Islam itu karena faktor ekonomi. Karena itu orang yang punya seperti kita ini kelas ekonominya punya kewajiban juga secara sosial. Di antara ZIS, zakat, infak, sedekah kita harusnya dikelola oleh lembaga. ZIS itu bukan hanya yang sifatnya konsumtif selesai sekali. Basi orang itu modal. Tidak perlu nanti ada orang mengamen di jalanan. Kalau mereka itu punya modal dan mereka tidak jadi objek juga dakwahnya orang lain. Jadi kadang saya sedih, orang Islam banyak yang keluar dan murtad karena kemiskinannya. Uang orang Islam dibakar tiap hari itu miliaran jumlahnya. Bener ya? Loh, gimana Pak? Itu lewat asap rokok. Kalau di Indonesia ini Pak, penduduk Indonesia kan sekarang 240 jutaan. Katakanlah yang merokok ada 50 juta. Sehari merokok 10.000 kali 50 juta berapa itu? Berapa Pak? 50 miliar tiap hari Pak. Saya tidak mau nyentuh dan tidak mau menyinggung hukumnya. Belum lagi yang Bapak sampaikan tadi, itu juga lain lagi babnya. Nih, andaikan ada gerakan sebulan orang Islam berhenti rokok sehari aja, duitnya dikumpulin di Masjid Bintaro ini seluruh Indonesia.
Ada yang mengumumkan begitu, deklarasi, diumumkan dengan program-programnya yang jelas. Wah, saya kira APBN nggak perlu keteter itu, nggak perlu ada teks amnesti lagi untuk menutup defisitnya APBN itu. Jadi makanya masjid itu selain di sini, kalau di sini tadi karena sudah mapan, di tempat lain umumnya justru masjid yang kosong itu yang penghuninya itu menengah ke bawah. Saya nggak jelas juga dia, udah susah-susah juga ibadah di masjidnya. Akhirnya orang bilang masjidku sayang, masjidku malam. Padahal mereka kalau mau bikin masjid itu Pak, nggak punya duit pun harus bikin kecerengan di jalan. Tapi begitu masjidnya sudah jadi, jarang yang mengisi. Itu di luar-luar. Di sini karena tepat waktu itu, kenapa? Imamnya ada dicari sama pengurus, muazzinnya ada, suaranya pun enak. Kalau di luar itu kan imamnya siapa aja yang duluan, iya kan? Biasanya juga siapa aja yang sudah haji. Itu sebabnya banyak eksekutif muda malas berangkat haji duluan, takut pulang haji disuruh jadi imam. Nggak banyak yang dihafal. Ini juga problem berikutnya ini Pak. Ini juga problem berikutnya. Karena siapa aja yang sudah haji duluan, siapa aja yang sudah tua duluan, paketnya sholat paket hemat terus kayak McDonald. Itu kan sampai ada anekdotnya itu, maghrib kuliah sama kulhu, isya kuliah sama kulhu, subuh kuliah sama kulhu lagi. Emang itu paket yang dia hafal, itu pun masih untung. Coba kalau masjid yang tidak dikelola seperti Bintaro sini di luar itu, yang datang pertama kali ke masjid pasti yang usianya 70 tahun ke atas. Ini mohon maaf, yang bangsa melangkah 5 langkah batuknya 15. Benar Pak. Padahal anak muda banyak, rumah pun mepet-mepet di situ. Tapi begitu subuh, makanya beda juga. Bukan hanya di Masjidil Haram. Saya dengar tadi azannya di sini yang terakhir sudah sama dengan Masjidil Haram, karena jamaahnya sudah banyak. As-salatu khairum minan naum katanya tadi. Udah pakai kayak di Masjidil Haram persis. Coba masjid di luar komplek kita itu. Minan naumnya kayak apa? As-salatu khairum minan naum. Sampai muter jamaah itu muazin masih belum berhenti minan naumnya. Saya sering tanya, kenapa di sini pendek? Di Masjidil Haram pendek, di Indonesia kok panjang? Di sini pendek, sini pendek aja udah banyak jemaahnya, apalagi dipanjangin. Sama kayak Masjidil Haram, ya kan? Lah masjid di luar itu, jangankan dipendekin, dipanjangin aja nggak ada yang datang. Panjang aja nggak ada yang datang, apalagi dipendekin. Betul kan? Datang. Yang pertama kali datang pasti yang tadi, laki-laki jalan betrak. Dia buka mic sendiri, hidupin sendiri. Tunggu anak muda 4:30 nggak ada yang datang, 5:45 nggak ada yang datang, jam 5 nggak ada yang datang juga, dipegang mic terpaksa. Kata tetangga masjid ada sariosa di mana? Untung ada aki-aki ada yang azan itu di masjid. Kalau enggak, bablas semua. Kata orang Betawi pada murtad, maaf nih. Jemur pantat, jam 7 baru sholat. Gara-gara Liga Eropa, Liga Inggris, dan liga-liga yang lain itu. Malaikat bilang, ini orang Bintaro sholat apaan ini? Mau dicatat sholat duha, kusolinya subuh ini orang. Dicatat sholat subuh, matahari udah tinggi amat ini. Berhubung sholat dicatat juga, apa catatannya? Terlambat ente sholat. Terlambat sholat. Nggak punya masjid, ramai mau bikin masjid. Nggak punya duit, bikin kencerengan di jalan. Masjid udah jadi, nggak ada yang ngisi. Jadi dipikir-pikir orang tuh bikin masjid kayak bikin keranda jenazah. Ada keranda jenazah masjid kita nih kan? Buat gotong orang mati itu, burung batang.
Kan waktu itu kalau di sini kan masjidnya sudah banyak infaknya, tinggal putuskan aja. Kalau di luar kan iuran juga keranda jenazah itu. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian jamaah Masjid Al-Ikhlas, mohon keikhlasannya untuk mengumpulkan uang 50.000. Kita belum punya keranda jenazah atau kurung batang itu. 3 minggu diumumin lagi, Bapak Ibu, 50.000 yang kita kumpulkan buat keranda jenazah sekarang sudah jadi. Siapa yang mau ngisi duluan? Jangankan yang 70, yang 17 tahun, yang 70 tahun duluan kan begitu. Kita belakangan. Kadang dipikir-pikir begitu. Nah, karena itu bikin program masjid tadi yang kumpulkan orang, bina keimanannya, bina ekonominya, baru orang ini kuat, umat ini akan kuat, solidaritas itu kuat, takaful ijtimai itu kuat. Kenapa? Terlihat program-program itu nyata dan terasa, bukan hanya terlontar dari mimbar-mimbar ini saja, tetapi tidak terasa program-program nyatanya itu. Saya kira itu yang harus dipikirkan oleh pengurus masjid, oleh pengurus-pengurus yayasan keagamaan. Bagaimana mereka itu bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Sa'labah ini kembali kepada cerita Sa'labah. Orang yang miskin didoakan sama Nabi, Nabi yang mendoakan. Subhanallah. Habis itu dikasih pula modal sama Nabi. Dalam beberapa riwayat yang disebut modalnya itu kambing. Ada yang nanya, kambing satu bagaimana bisa beranak pinak katanya? Kambing ini kan dilepas. Kalau di Arab Bapak Ibu kan kita lihat, kalau dari Jeddah ke Mekah saja itu kanan kiri ada peternak onta itu. Kalau apalagi kalau lewatnya itu tempat perjanjian Hudaibiyah itu banyak itu kan dilepas di lembah-lembah begitu. Seekor kambing. Habis itu banyak beranak pinak jadi orang kaya ini Sa'labah. Nah, celaka ini Sa'labah begitu jadi orang kaya mulai absen sholat berjamaahnya. Mulai absen. Awalnya rajin 5 waktu tepat berjamaah. Saya sering dan di masjid ini kalau tidak salah saya sudah pernah bilang juga, sholat berjamaah dalam hadis-hadis yang sahih itu adalah lebih baik dari sholat sendiri 27. Apalagi kalau ke masjid, nginjek rem, nginjek gasnya ada nilainya sendiri, langkah kakinya ada nilainya sendiri. Karena zaman Nabi itu belum pakai nginjek rem, nginjek gas. Yang disebut dalam hadis itu 1 langkah mengangkat derajat, 1 langkah menghapus dosa. Datang ke masjid itu, habis itu 27 derajat. Kalau kita sendiri meskipun fasih bacaannya, sendiri sholatnya, bacaannya fasih. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba taraba wa kasan dihaqa. 1 modal awalnya, meskipun fasih. Modal awalnya cuma 1, kemudian dilipat gandakan oleh Allah. Tapi begitu kita sholat berjamaah, modal awalnya itu sudah 27. Kalau kita nggak fasih bacaannya ke bawah fasih sama imam, kita nggak khusyuk ke bawah khusyuk sama imam, atau ada jamaah yang lain. Kenapa? Karena ada nilai kolektif. Karena ada nilai kolektif. Bacaannya nggak terlalu fasih. Jangankan surat yang panjang, surat yang pendek aja pegel. Cool. Tetap aja 27 kalau sholatnya berjamaah. Hanya ketika sholat berjamaah, upayakan yang jadi imam itu adalah yang lebih fasih. Di sini, kalau di sini sudah jelas ya. Di luar itu jangan kita mentang-mentang udah haji nyerocos aja gitu mau jalan. Lihat yang udah fasih. Kadang kita pengen orang lebih fasih, yang maju ternyata lebih berketek. Ada juga kita kalau sholat-sholat lagi di tempat-tempat tertentu kan, ya, yang fasih, lebih fasih, bacanya lebih bagus. Kenapa? Yang lebih ngerti. Kalau enggak apa salah-salah pula dia baca baris. Pernah ada cerita itu kan, dia baca apa itu? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Udah ada fi-nya, kalau dalam bahasa pesantren tuh huruf jar. Kalimat setelahnya harus berbaris jar. Dia baca Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kata makmumnya lailatil.
Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul. Kata imam, lu bilang tadi lailatul til. Karena kalau bilang til tuh lagi kita jawab. Ini apa? Karena nggak ngerti. Karena tidak ngerti, itu sebabnya rahasianya kenapa imam itu harus orang yang lebih fasih, yang lebih pandai, aqra'ukum li kitabillah, yang lebih fasih, yang lebih paham dan seterusnya. Habis itu asar nggak datang, habis itu maghrib nggak datang, habis itu isya pun tak datang, habis itu subuh pun tak datang. Sahabat hanya datangnya Jumatan aja di masjid. Kenapa? Cuman sibuk ngurus yang dimodalin sama Nabi tadi. Bahkan begitu Nabi utus jabis zakat, itu artinya panitia zakat. Datang kau sama sahabat. Kan kalau 40 itu 1 ekor kan kambing. Kalau 80 itu 2 ekor. Bukan 80, 120 baru 2. Kalau dalam zakat itu begitu. Allah itu tidak kejam, tidak seperti pajak. Pajak ini kejam kali. Jadi kalau 40 kambing itu 1 kambing, 1 ekor. Tapi kalau 80 belum kena 2, 120 baru kena 2. Begitu diutus utusan Nabi kepada sahabat, minta zakatnya itu harus dikeluarin. Sahabat pun tak keluarin. La haula. Itu makanya disebut dalam Al-Quran tadi, sahabat dan orang yang sejenisnya. Waktu miskin belum maju ekonominya, wa minhum man ahadallahu alain atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas shalihin. Tapi apa? Falamma atahum min fadlihi, setelah Allah berikan karunia, bakhilu bihi wa tawallaw wa hum muridun. Nauzubillah summa nauzubillah. Ibu bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup ini hanya sementara. Dalam hadis Nabi, umatku kata Rasulullah antara 60 sampai 70. Kalau lebih dari itu bonus. Ada juga yang sampai 110. Dalam sahabat dulu, kalau tidak salah namanya Anas bin Malik, itu sampai 100 lebih umurnya. Sekarang juga masih ada orang. Tapi rata-rata. Nah, di waktu yang sederhana ini dan yang terbatas ini menentukan kualitas hidup berikutnya. Makanya Allah itu mengajarkan kepada kita yang hidup ini untuk di-manage hidup kita ini secara bagus. Sering khotib menyampaikan nasihatnya itu tentang manajemen hidup sebenarnya. Apa bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang beriman, tata dan manajelah waktumu setelah bertakwa untuk masa depanmu. Orang yang pandai memanage waktunya dengan baik, di dunia ini bisa berkah, bisa hasanah, seperti doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ada orang itu cara berpikirnya salah. Kalau pengen di akhiratnya bahagia, di dunia ini harus miskin. Itu cara berpikir salah. Karena Allah ciptakan dunia ini untuk kita semua. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, tsumma istawa ila as-samaa'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in 'alim. Huwallazi khalaqalakum. Huwallazi khalaqalakum. Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian apa yang ada di langit dan yang ada di bumi ini. Kadang orang untuk menghindar dari ketidakmampuannya dalam mengelola diri, mengelola hidup, lalu membuat kesimpulan seakan-akan orang yang baik itu orang yang miskin papa. Tidak. Dan salah memaknai tentang zuhud. Zuhud itu bukan berarti tidak kaya, tetapi zuhud itu orang tidak boleh mengambil harta yang haram, yang makruh, yang syubhat pun tidak mau. Itu maknanya zuhud. Ada kisah yang menarik.
Hasan Al-Basri itu termasuk tabi'in, dikenal ahli tasawuf. Tapi begitu datang temannya, rumahnya Hasan Basri itu seperti istana. Seperti istana. Begitu masuk, gawat kata temannya. Ente bilang zuhud. Oke sekali kau ini. Ternyata rumah kau begini mewah. Kata Hasan Basri, jangan marah-marah, dia udah masuk gawat. Masuk ke temannya. Sudah, gak usah berisik. Kalau kau bilang ini mewah, akan kubagi sama kau separuh. Dia bilang begitu. Gak usah marah-marah. Bagilah sama kau separuh, tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Nanya pula dia. Udah marah-marah, nanya pula dia syarat. Mau juga rupanya. Kau putarin itu semua yang kau bilang indah dan istana, ya. Pakai naik dokar atau delman atau saldo atau di bahasa ini cikomo, bahasa NTB. Kamu putarin itu semua naik cikomo atau delman, bawa air di gelas. Kalau kau putarin ini, semua yang kau bilang istana ini tidak tumpah tuh air, akan kuberikan kau separuhnya ini. Diisi air di gelas penuh. Begitu suruh putar, dia pegangnya gelas nih sama dia. Ya kan? Begitu sudah keputaran, ditanya sama Hasan Basri, apa yang kau lihat? Yang kau bilang, ada. Kenapa? Karena aku takut air ini tumpah. Karena takut airnya tuh tumpah. Kata Hasan Basri, kau baru lihat air saja, sudah kau tidak bisa lihat yang lain ini. Apalagi kalau kita sudah takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini semua cuma sarana hidup, cuma sarana berjuang, cuma sarana ibadah. Jadi tak ada masalah. Kita manage hidup kita. Karena kebahagiaan yang sesungguhnya, saya akan kutip lagi, orang kaya yang sesungguhnya orang yang bisa sholat subuh berjamaah di masjid. Kebahagiaan yang sesungguhnya sumbernya apa sudah mengalami. Berapa punya mobil Bapak Ibu semuanya di rumah? Saya yakin lebih dari satu semuanya mobilnya. Apa pernah puas dengan mobil yang lebih dari satu itu? Keluar mobil model baru, pikirannya sudah mikir lagi, macam mana kita bisa dapat yang mobil baru ini, ya kan? Dan itu manusiawi, dan itu manusiawi. Ternyata sumber kebahagiaan yang sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kalau orang ingin hidup bahagia, maka dia harus yang dekat dengan sumber kebahagiaan itu. Itu sederhana teorinya. Makanya dalam Al-Quran Allah sebutkan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang beriman, hati mereka menjadi tenang. Kenapa? Bidzikrillah, karena zikir kepada Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan dekat dengan Allah, ingat dengan Allah, zikir kepada Allah, hati ini menjadi tenang. Tapi zaman modern ini Pak, dulu orang tua dengan kesederhanaannya zikir, jempol ini buat zikir. Kalau tidak ada tasbih dengan telunjuknya. Ya, sekarang ada tasbih macam-macam orang. Boleh nggak? Tidak apa-apa. Yang penting kan zikirnya. Ada pula orang boleh nggak berzikir pakai tasbih? Tak boleh katanya, tidak ada pada zaman Nabi. Kapal pun tak ada zaman Nabi. Coba kau berangkat haji dari Indonesia tanpa kapal. Apa-apa, itu yang penting zikir, esensinya tuh yang penting zikirnya Pak. Segala sesuatu yang merangsang ibadah, mendorong ibadah, dan itu bukan ibadah ritual, no problem. Sama, Bapak berzikir dengan tasbih, dengan apa saja, kalau itu bisa merangsang nggak ada masalah. Asal jangan zikir tergantung sama tasbih. Itu yang tidak boleh. Itu bukan karena Allah berarti. Apa? Sekarang jempol
ini yang biasanya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, coba lihat di rumah kita. Buat apa sekarang? Bikin WA, Twitter, SMS, segala macam. Bener gak, Bim? Jangan kan? Ini kalau suaminya di luar, di kantor, dicariin. Begitu sudah di rumah, istrinya pun sibuk main WA, tak tahu WA sama siapa dia. Sama grup arisan lah. Dan macam-macamnya itu. Tak ada masalah. Itu kan namanya perkembangan teknologi. Tetapi jangan itu menggeser komitmen kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kata kunci yang kedua. Jangan kita menggeser komitmen kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, sebanyak-banyaknya kita punya rezeki di dunia ini, punya uang di dunia ini, tetap saja terbatas. Karena di dunia ini relatif dan terbatas. Makanya dalam surat Al-Qasas itu ketika Allah memerintahkan kita untuk mencari sesuatu, yang didahulukan itu akhiratnya. Coba perhatikan. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Carilah karunia Allah untuk kebahagiaan hidup di akhirat. Walatan sama sibaka minat dunia. Kamu jangan lupa, kamu juga harus mencari kesejahteraan untuk hidup di dunia. Kenapa dunia belakangan, akhirat duluan? Padahal hidup ini dunia dulu baru akhirat. Karena dunia ini nikmatnya relatif. Ibu hari ini makan sayur lodeh enak. Coba besok ulangi sayur lodeh seharian. Besoknya ulangi sayur lodeh lagi. Besoknya ulangi sayur lodeh lagi. Apa rasanya sayur lodeh? Hari ini makan rendang Pak Haji Tafrizal enak kali, karena sudah lama kita tak makan rendang tuh, ya. Tapi besok makan lagi rendang, besoknya makan lagi rendang dari pagi siang sore, siang pagi siang malam, pagi siang malam. Coba makan rendang 5 hari berturut-turut, apa enaknya rendang? Tak ada lagi enaknya. Orang Sunda yang sayur asem sukanya, orang Jogja yang sukanya lodeh, gudeg. Pagi hari ini makan gudeg pagi siang malam, pagi besok siang malam, sampai 5 hari makan gudeg. Budeg kuping kita jadinya. Tak lagi enak itu. Kenapa? Relatif. Tetapi di akhirat nikmatnya kekal. Makanya dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Negeri akhirat itu adalah kehidupan yang sempurna. Dalam bahasa Arab, ketika kalimat itu diakhiri dengan alif dan nun, selain maknanya dua, kayak kita umpamanya buku, bahasa Arabnya kitabun. Kalau dua, kitabani. Ballpoint, bahasa Arabnya kolamun. Kalau dua ballpoint, kolamani. Diakhiri dengan alif dan nun. Nah, alif dan nun dalam akhiran kata bahasa Arab selain menunjukkan dua, itu menunjukkan kesempurnaan. Qira'a baca, Quran bacaan yang sempurna. Kenapa disebut Al-Quran bacaan sempurna? Beda dengan Quran, termasuk dengan hadis. Hadis itu kita dapat pahala ilmiahnya. Kita dapat pahala ilmiahnya. Tapi Al-Quran itu tanpa mempertimbangkan ilmiah, 1 huruf 10 kebaikan begitu kita baca. Tidak ada urusan. Ente ngerti apa enggak? Itu tidak ada urusan. Ente baca Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu tidak ada urusan. Kata Rasulullah, la aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak katakan alif lam mim itu 1 huruf. Walakin alifu harfun, wal mimu harfun, wal lamu harfun. Alifnya 1 huruf, lamnya 1 huruf, mimnya 1 huruf. 1 huruf 10 kebaikan. Tak perlu ngerti atau tidak ngerti. Itu yang sudah pertama. Makanya Quran itu disebut bacaan yang sempurna. Itu sebabnya Allah Rasulullah SAW selalu ajarkan kita, zayyinu buyutakum bil Quran. Hiasi rumahmu dengan Quran. Itu bukan Quran dipajang di almari di rumah kita begini, tetapi hiasi rumahmu dengan bacaan Al-Quran. Dengan bacaan Al-Quran. Syaitana jauh.
syaitan, kejauhan yang sempurna dari rahmat Allah. Arafah, pengetahuan. Irfan, pengetahuan yang sempurna. Haya, hidup. Hayawan, kehidupan yang sempurna. Kenapa? Nikmatnya kekal dan abadi. Kesempurnaan hidup di akhirat itu ditandai dengan servisnya cepat. Di dunia ini semakin sempurna teknologi, semakin cepat. Itu menunjukkan semakin kesempurnaan. Betul apa betul? Dulu orang berangkat haji dari Indonesia ini tahun 70-an, itu pakai kapal air berangkatnya, jam 40 hari di perjalanan. Semuanya 3 bulan dia. Karena teknologi angkutan dan transportasi semakin sempurna, 9 jam sampai dari Soekarno-Hatta ke Jeddah. Sempurna. Begitu pula, Bapak kalau pengen makan sayur lodeh, ibu harus teriak dulu pagi-pagi, panggil, Bibi, pembantunya dipanggil. Kau beli ya, jagung, terong, kelapa, meninjau. Kenapa? Bapak mau makan sayur lodeh. Iya kan? Beli dulu si bibinya, kucuk cari. Habis itu dibawa, belum bisa dimakan. Potong-potong dulu. Udah bisa dimakan, habis potong-potong. Belum. Cuci dulu, habis cuci belum. Rebus dulu, kasih bumbu yang pas, cobain enak. Oh, ini baru silakan Bapak. Prosesnya panjang kali di dunia. Tapi di akhirat, Bapak bilang, Mama, kayaknya pengen makan sayur lodeh. Langsung sayur lodehnya datang. Mama nggak perlu, Bibi, nggak perlu begitu lagi. Langsung sayur lodehnya datang. Kan servisisnya cepat. Loh, kata Bapak, emang masih ada mama di sono? Apa nih kadang-kadang keterlaluan juga. Apa jangan menghayal 72 bidadari saja. Mama yang sekarang di dunia ini akan jadi mama tetap di akhirat, Pak. Iya, akan jadi mama di akhirat nanti, jadi bidadari. Bidadari utama yang ngatur bidadari-bidadari yang lain itu ya mama ini. Kalau sama-sama masuk surga. Kalau sama-sama masuk surga. Makanya itu kita saling tolong menolong, itu sebabnya Nabi Muhammad kalau lagi tidur dibangunkan istrinya. Ayo sama-sama biar masuk surga sama-sama. Macam mana mau masuk surga? Apa masuk surga bareng-bareng? Tak bawa. Mama yang sekarang itu di surga tinggal kebaikan-kebaikan dan kecantikannya. Papa yang sekarang itu kebaikan dan kegantengannya di sana nanti. Jadi ada yang bilang, loh, macam mana kalau ini, mohon maaf Ibu, kalau Mama pernah menikah 2 kali, dengan yang mana dia? Ini bukan pelajaran fikih, ini bukan. Pelajaran fikih. Tapi disebutkan dalam beberapa terminologi itu, dia bilang dengan yang pertama kali menikah. Ada lagi yang berpendapat, saya kira ini yang paling pas menurut saya, dengan yang paling dia sukai dan dia cintai, karena karakternya di surga itu untuk kebahagiaan, maka yang paling dia cintai, yang paling dia sukai di situ. Nah, kenapa di sana? Karena kehidupan sempurna, semuanya serba cepat, semuanya serba cepat. Karena itu, mari selama kita di dunia ini sempurnakan hidup kita, manage hidup kita sebaik-baiknya, agar seperti doa yang sering dibaca oleh Nabi antara Rukun Yamani dengan Hajar Aswad, yang dibaca oleh setiap orang yang lagi tawaf dari Rukun Yamani sampai Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, sejahterakan hidup kami di dunia ini, bahagiakan hidup kami di akhirat kelak. Lindungi kami dari siksa api neraka. Wa dakhinnal jannata ma'al abrar. Masukkanlah kami ke surga dengan seluruh keterbatasan kami bersama orang-orang yang baik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat saya sendiri terutama, dan buat kita semua. Ibu bapak sekalian, kita akhiri
Ada yang tanya Pak? Oh silakan. Semoga apa yang Pak Ustadz sampaikan tadi bisa direalisasikan pada masjid ini. Amin ya Insya Allah. Pertanyaan saya justru dibalik Pak Ustadz. Pak Ustadz, saya tahu bahwa Pak Ustadz adalah seorang politikus. Ya, Pak. Oleh sebab itu, yang ingin justru kita tanyakan adalah perjuangan Pak Ustadz di tempat yang sungguh sangat strategis itu. Apa yang diperjuangkan supaya umat ini tahu dan seberapa tingkat kesulitan persoalan seterusnya, sehingga kita saling mendoakan. Tadi Pak Ustadz berharap masjid ini, kemudian kita tentu saja mendoakan itu bisa terrealisasi, dan sebaliknya kita pun mendoakan teman-teman kita yang berjuang dalam hal bagaimana negara ini bisa mendapatkan syariat Islam itu secara lebih baik. Demikian, terima kasih. Saya langsung jawab aja ya, karena ini langsung. Terima kasih Pak, kalau Bapak sudah ingat, saya ini pernah calon bupati di Tangerang tahun 2006-2007 kalah. Pernah calon gubernur juga 2010-2011 kalah lagi. Makanya badan saya nggak gede-gede. Dan itu di Banten, pemilihnya diantaranya bapak-bapak. Karena waktu itu saya tidak punya uang jadi kalah. Karena di TPS itu yang bicara 50.000-nya itu yang paling banyak. Nah, kalau di Bintaro ini mungkin nggak. Saya tidak ingin mengklaim bahwa saya sudah berbuat banyak, tetapi saya telah bersungguh-sungguh bekerja keras, dan itu sesungguhnya yang hanya membuat saya masih bisa bertahan di tempat itu. Saya tidak lebih hanya menjadikannya sebagai sarana untuk dakwah saja. Bapak, Ibu, saya ceramah di sini, mungkin ada yang tertarik, oh enak ya Pak Ustadz ceramahnya, tapi habis itu belum tentu mengamalkan. Cuma seketas bercerita aja di mana-mana. Tadi pagi ada kuliah subuh di Masjid Raya Bintaro, enak kali penceramahnya katanya. Cuma sampai itu titik. Tapi begitu saya di tempat itu, saya ambil contoh umpamanya Pak. Dan ini menurut saya prinsip. 2006 saya masuk dalam pansus undang-undang kependudukan. Waktu kita membahas undang-undang kependudukan Pak, sampailah kepada KTP. Saat itu sudah ada gerakan bagaimana ingin menghapus kolom agama dari KTP. Itu salah satu contoh. Dia bilang ini diskriminasi kalau ada kolom agama di KTP itu, karena agama ini urusan hamba dengan Tuhan. Di negara maju manapun tidak ada itu yang mencantumkan, dia bilang begitu contohnya. Ini kan sudah jelas kira-kira gambarannya dari mana orang yang bawa pemikiran itu. Kita juga tidak anti asing dalam hidup zaman sekarang ini Pak. Kalau tidak bergaul dengan asing, mati kita semua Pak. Iya kan? Tetapi mana pergaulan yang saling membutuhkan, mana intervensi nilai dan moralitas. Saya harus kasih tahu, nanti saya ceritakan lagi. Kita undang Pak, ada 250 aliran kepercayaan di Indonesia ini, kita datangkan. Kan yang kemarin menuntut itu ada Sunda Wiwitan, minta segala macam. Lah, di mana diskriminasinya? Kalau semua agama dicantumkan, kecuali cuma Islam yang dicantumkan, yang lain enggak, itu diskriminasi. Dia bilang itu yang lain aliran-aliran kenapa enggak dicantumkan? Ya urus saja sama presiden, agama itu diakui apa enggak di Republik ini. Kalau diakui silakan aja, menurut saya enggak ada masalah. Tapi agama itu merupakan identitas. Buat kita umat Islam, penting agama dicantumkan di KTP karena agama itu memiliki implikasi dengan pernikahan. Udah ada cantumin agamanya banyak, laki-laki yang menipu perempuan. Bener kan? Ada lagi dengan waris dan kematian dan seterusnya. Itu nggak bisa. Semenjak Indonesia ini merdeka sampai reformasi, itu belum pernah ada undang-undang peradilan agama secara khusus. Itu terus terang saya dan teman-teman, bagaimana harus ada perundang-undangan agama. Karena ini kan keumatan nanti Pak ya bicaranya dulu. Kemudian juga Bapak tahu berdiri Bank Muamalat itu dari berapa puluh tahun di Indonesia ini. Dulu ISMI yang menggagas. Tidak ada regulasinya Pak. Nah,
kita dorong ada undang-undang perbankan syariah. Selesai. Indonesia ini umat Islamnya cukup banyak, tapi makanan yang diimpor dari luar itu, orang yang penting importir itu untung, tidak lagi memperhatikan label halal haramnya itu. Sehingga kan tidak berlebihan kalau orang Islam itu moralitasnya itu diserang lewat 3F. Pertama fashion, yang kedua food, dan seterusnya. Kita bikin undang-undang jaminan produk halal. Bapak tahu berapa tahun itu bisa selesai? 2 periode Pak, 10 tahun baru selesai. Karena ditentang jaminan produk halal. Itu saya yang jadi ketua panja. Lagi-lagi dibilang diskriminatif. Kemudian undang-undang pernah Bapak dengar agak heboh, anti porno aksi pornografi. Kita ingin menertibkan tayangan-tayangan TV dan di tempat-tempat itu tidak terlalu orang memamerkan auratnya. Itu Pak, mohon maaf nih ibu-ibu, ada sekelompok gerakan feminisme itu datang ke telanjang demo di DPR itu. Dia bilang kita tolak RUU ini karena RUU ini hanya keinginan segelintir orang lulusan Timur Tengah, dan saya lagi yang tertuduh yang ingin memindahkan budaya Timur Tengah ke Indonesia ini. Padahal nggak ada urusannya dengan memindahkan budaya. Kita cuma ingin menyelamatkan anak bangsa. Undang-undang kesejahteraan guru dan dosen. Dulu guru itu tidak diminati Pak. Sekarang itu guru penghasilannya bisa 10 juta, alhamdulillah. Di negara-negara maju, setelah tentara dan polisi itu guru Pak, pendidik Pak yang tinggi. Di kita dulu enggak. Itu alhamdulillah saya dan teman-teman punya kontribusi. Saya tidak mengatakan bahwa itu klaim, tapi inisiatornya. Dan tahun ini, tahun kemarin bahkan mestinya itu, di ujung tahun kemarin itu kita mengusulkan undang-undang kewirausahaan. Kita yang mengusulkan, bukan yang lain. Kaget makanya orang, loh, oh ini mengusulkannya. Karena kita ingin akses modal itu, ada menterinya koperasi, tapi coba kita mengakses modal orang yang tidak mampu itu setengah mati susahnya, dan juga tetap aja bunganya besar. Kalau benar di dalam konstitusi kita fakir miskin itu adalah dipelihara oleh negara, bukan kemiskinannya yang dipelihara. Kemiskinannya harus diselesaikan, fakir miskinnya harus dilindungi. Maka harus ada undang-undang kewirausahaan. Orang yang tadi nganggur, kita ini kan dia terbiasa sejak zaman penjajahan feodalisme, pengennya jadi pekerja, nggak pernah berpikir kita menjadi membuka usaha. Itu juga mentalitas kita yang terlalu. Kenapa? Ini mohon maaf ibu-ibu, kalau punya cucu masih punya anak kecil, ini juga berangkat dari rumah kita. Mentang-mentang kita punya pembantu, kadang-kadang anak yang mestinya sudah bisa menyiapkan bajunya sendiri, atasnya sendiri, sepatunya sendiri, ibu masih perintahkan dengan keras kepada pembantunya, siapkan sepatu, siapkan itu buku, siap. Enggak. Kalau dia sudah bisa, ibu kalau mau mengajarkan anak kita mandiri ke depan, kalau mau mengajarkan generasi Republik ini bisa mandiri, tidak tergantung kepada orang lain, terus dari kecil kita harus didik. Nah, ayo kamu cari tasnya sendiri, cari. Jangan cuma harus pembantu yang suruh. Dari kecil harus, karena dari kecil sudah biasa. Ini siapin, ini siapin. Yang lebih parahnya, kalau nasibnya nanti pas sudah besar itu tidak seperti bapaknya. Stres ini orang nanti. Itu paling minimal. Grand design besarnya, bagaimana generasi kita, Republik Indonesia secara umum, secara khusus anak-anak kita itu bisa mandiri. Nah, hanya ini masih alot nih. Jadi saya tidak ingin mengatakan banyak, tapi itulah diantara yang coba kita lakukan, dan banyak lagi yang disebutkan. Nah, hanya memang kalau bagaimana tantangan otomatis di negara demokrasi itu Pak, Bapak tahu sendiri, akhirnya vote yang paling menentukan, voting yang paling menentukan. Berbusa-busa, saya dan teman-teman sampai sekarang itu terlepas dari aspek pendekatan keuangan negara, itu masih sampai terakhir belum pernah kami menyetujui kenaikan tarif TDL itu dengan kenaikan BBM dari dulu, tidak pernah. Memang ini akan berpengaruh terhadap keuangan negara, tapi kami masih menawarkan solusi lain, ada kreativitas. Tapi selalu saja kami tidak pernah sukses karena ujung-ujungnya begitu diputuskan di lebih besar di paripurna itu adalah vote yang menentukan. Tetapi buat saya adalah perjuangan itu yang paling penting.
Terima kasih. Itu sekedar gambar. Ya Pak. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Tadi Ustaz katakan bahwa masjid ini itu megah dan bisa menggerakkan ekonomi, kira-kira begitulah. Iya Pak. Jadi supaya Pak Ustaz tahu, tahun yang lalu saldo kas masjid kita ini 2,6 miliar. Subhanallah. Cuma kita mau bergerak itu masih banyak hambatan. Dari pihak Jaya, masjid ini tidak menginginkan lebih dari gereja sebelah. Oh, Sampai saat ini pun masjid ini belum diserahkan ke Pemda. Pemda pun ikut serta tidak ingin ini cepat diserahkan. karena takut dibebani pembinaannya. Mungkin Bapak di DPR nanti bisa apa yang harus kami lakukan ini. Bapak kirim surat. Sudah berkali-kali Ke siapa ditujukan Pak? ke Jaya Propertinya dan sudah kita ke pengadilan. Udah 2 kali ke pengadilan sampai sekarang Pemda itu tidak mau datang Di pengadilan. pengadilan. Ini tanggal 19 nanti diambil kesimpulan dan mungkin 2 minggu setelah itu baru ada keputusan yang baru. Ini Bapak, juga pernah saya sampaikan ke Bapak waktu kita ketemu di rumah sakit waktu itu di masjid di rumah sakit Bintaro ini. Yang kedua, kemarin Ahok ribut dengan Al-Maidah 51. Biasanya PKS, dari PKS kan Pak ya, ini biasanya cepat tanggap, apalagi waktu masih diketuai Anies Mata. Dan kalau saat ini apa kira-kira yang harus dilakukan PKS? Karena saya dengar umat Islam hari Senin depan akan demo besar-besaran. Biasanya ini yang menggerakkan PKS. Bagaimana kira-kira tadi sekarang? Terima kasih. waduh, ini politis semua di pertanyaan. Yang pertama, surat mungkin begini. Kalau Pemda enggan, ini sudah punya yayasan belum kita? Yayasan ini oleh Jaya Properti diserahkan ke Yayasan Amal Jaya. Jadi kantong kiri, kantong kanan. Belum diserahkan ke yayasan yang ada di sini. Waktu itu pengurus masjid di sini coba membuat yayasan dari Jaya, itu malah semua pengurusnya diberhentikan, diganti yang baru. Sekarang ini penggantinya yang dari Jayanya. Bagaimana berusaha supaya ini juga jangan cepat diserahkan karena tuannya minta begitu. Itu kira-kira. Oke. Saya minta surat-surat yang pernah diajukan. Mungkin kalau tidak keberatan bikin juga surat ditujukan kepada saya sebagai wakil bapak-bapak. Nanti akan saya bawa kepada Komisi 3 karena ada pengadilannya tadi. Kemudian meskipun tidak bisa diintervensi tapi paling tidak. Kemudian yang kedua Komisi 8 tentang keagamaan. Nanti kita coba lakukan komunikasi karena Bintaro Jaya ini kan masih di bawah perusahaannya DKI. Kalau tidak salah ini di bawah DKI. Memang itu mesti ada pengaruhnya, kepala daerahnya siapa itu juga ada pengaruhnya pasti. Tetapi karena ini untuk urusan umat, kita berikhtiarkan nggak boleh putus asa Pak, dengan berbagai macam cara. Nanti saya coba saat surat itu kita bawa dan sampaikan kepada pihak-pihak yang terkait. Kita coba juga bicara dengan DPRD DKI karena DPRD DKI tentu punya peran karena ini milik Pemda DKI. DPRD itu bagian dari pemerintah daerah DKI. Mudah-mudahan ini ada solusinya. Mestinya logikanya sih kalau Pemda tidak mau terima ya serahkan sama yayasan yang real, kira-kira begitu kan ya Pak ya. Nah, ya permohonan itu aja diserahkan kepada yayasan yang real supaya tidak terlalu banyak juga intervensinya. Saya akan coba bantu mengkomunikasikan dengan pihak-pihak yang terkait. Saya akan komunikasi dengan pimpinan DPRD DKI dan seterusnya. Tapi saya kalau ada suratnya dikasih backgroundnya, nanti saya lebih bisa menjelaskan kira-kira. Kemudian tentang Al-Maidah, kepercayaan
Bapak dan teman-teman terkait PKS, kita tentu bangga. Tapi yang harus kita pahami, Al-Maidah ini bukan milik PKS, tapi milik kita semuanya. Ya Pak ya, maka milik kita semuanya. Karena itu, ya tanggung jawab kita semuanya. Mari sama-sama kita jaga. Artinya pilkada ini memang gesekannya sengit. Saya bukan hanya tahu tapi merasakan. Tapi maksud saya, janganlah gesekan pilkada lalu mengarah kepada penghinaan dan penistaan sebuah agama. Sebenarnya sih sederhana, dan sudah ada yang saya lihat itu melaporkan ke aparat hukum begitu kalau itu dianggap penistaan agama, dan itu sudah dilakukan. Ya tempuh aja cara-cara yang sesuai dengan jalur. Kalau ada yang mau demo, ya itu haknya masyarakat di negara demokrasi ini. Orang boleh mengekspresikan, ya kan? Boleh mengekspresikan keinginannya, ketidaksukaannya, dan seterusnya. Ini bagian dari tanggung jawab. Menurut saya itu ya sah-sah saja dilakukan. Jadi karena ini bukan milik partai tertentu, bukan milik kelompok tertentu atau masjid tertentu, tapi milik umat Islam. Al-Maidah ini adalah milik kita semuanya, makanya untuk kita semuanya ya kita sama-sama saja. Insya Allah kebersamaan itu lebih membawa berkah. Kebersamaan itu akan lebih saling menguatkan antara yang satu dengan yang lain. Karena kita tidak ingin juga sesungguhnya sesuatu yang harus dilakukan bersama-sama hanya dimonopoli oleh kelompok-kelompok tertentu. Gitu. Justru kalau hanya dimonopoli itu berarti kesadaran terhadap pemilikannya masih rendah. Tapi ketika sudah merasa ini semua sudah protes, Pak Din Samsudin sudah protes, Majelis Ulama sudah protes, ya sudah. Kan kita tidak berbicara siapa yang di depan, tapi siapa dan mengambil peran apa, itu yang paling penting menurut saya. Kalau sudah berjalan dengan bagus, ya sudah sama-sama. Saya kira itu Pak. Terima kasih. Mungkin cukup ya. Nanti kita lanjutkan lagi.